Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan suatu use case sistem informasi helpdesk. Perkenalkan, nama saya Gali Bagus Pamungkas, dan berikut ada teman-teman saya. Yang pertama, Abuzar Hanif. Yang kedua, Riko Septiadi. Yang ketiga, Samsul Ma'arif. Yang keempat, ada Yolanda Dwi Anugrah. Pada kesempatan ini, kami sekelompok akan menjelaskan tentang sistem informasi helpdesk, yaitu sistem informasi yang dibuat untuk membantu aplikasi helpdesk yang telah kami buat. Pada slide ini terdiri dari use case dan salah satu diagram yang telah kami buat. Di sini use case yang terdiri dari user dan admin. Untuk user tersendiri, di sini mempunyai beberapa bagian, yaitu register, bagian membuat tiket, login, mengecek status tiket, dan logout. Dan admin pun mempunyai 4 bagiannya masing-masing. Yang pertama, kelola status tiket. Yang kedua, mengerjakan dan menyelesaikan tiket. Yang ketiga, kelola data tiket. Yang keempat, kelola data laporan. Dan di sini pun ada activity diagram. Di sini activity diagram atau activity login ada 2 bagian. Ada user dan admin serta sistem. Di user dan admin terdapat bagian pertama membuka halaman awal. Setelah itu user atau admin memilih login lalu melemparkan data ke sistem dan sistem memproses permintaan. Setelah proses permintaan dilakukan sistem, akan ditampilkan form login kepada user atau admin. Setelah form login ditampilkan, user dan admin dapat melakukan login. Setelah login berhasil, maka data tersebut akan termasuk ke sistem dan sistem akan mengecek data login. Apabila gagal, sistem akan melemparkan notifikasi gagal login. Ketika sistem menangkap login berhasil, notifikasi login berhasil, dan user mendapatkan akses untuk login. User dan admin menampilkan dashboard user. Setelah itu, akses admin menampilkan dashboard admin. Berikut activity diagram. Selanjutnya, ada activity register. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama user dan yang kedua sistem. Yang pertama, user membuka halaman awal. Setelah itu, user memilih register. Setelah user memilih register, maka akan melemparkan data ke sistem. Dan sistem pun akan memproses permintaan. Setelah proses permintaan telah dilakukan sistem, sistem akan melemparkan lagi ke user dan menampilkan form register. Setelah register sudah mendapatkan form, maka user dapat melakukan register. Apabila user telah berhasil melakukan register, maka data tersebut akan dilempar ke sistem. Dan sistem akan mengecek data register user. Apabila data yang diregister oleh user sudah ada, maka akan muncul notifikasi data sudah ada dari sistem. Apabila belum ada, sistem akan memunculkan notifikasi kepada user dan menyimpan data user. Setelah itu akan menampilkan form untuk login kepada user. Berikut activity registernya. Dan di sini ada activity membuat tiket dan activity cek status tiket. Untuk activity membuat tiket, di sini terdiri dari user dan sistem. Yang pertama, user memilih menu buat tiket. Setelah user berhasil memilih menu buat tiket, maka akan melemparkan ke sistem dan sistem akan memproses permintaan. Setelah permintaan selesai diproses, maka sistem akan mengembalikan ke user. User pun dapat form input tiket. Setelah mendapatkan form input tiket, maka user akan
melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan input tiket. Setelah user berhasil melakukan input tiket, maka akan dilemparkan ke sistem, dan sistem pun akan mengecek data tiket. Apabila data tiket gagal, maka sistem akan memunculkan notifikasi gagal input kepada user. Setelah itu, user lalu mengulang input tiket. Apabila berhasil, sistem akan menyimpan data tiket yang dibuat oleh user dan menampilkan daftar tiket waiting. Berikut activity cek status tiket. User dan sistem. Yang pertama, user memilih menu daftar tiket. Selanjutnya, menampilkan submenu tiket, yaitu submenu tiket akan tampil sesuai dengan status tiket yang ada. Setelah itu, memilih salah satu dari submenu tiket. Setelah user berhasil memilih, maka sistem akan memproses permintaan. Setelah proses permintaan telah berhasil, maka sistem akan mengambil data sesuai dengan submenu tiket yang dipilih, dan sistem akan melemparkan dan menampilkan daftar tiket yang telah dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Kelola status tiket. Kelola status tiket itu terdapat admin dan sistem. Ya, admin memilih menu tiket, lalu memilih submenu tiket, lalu sistem memproses permintaan dari admin. Nah, setelah itu di menu admin menampilkan daftar tiket. Setelah itu memilih tiket dengan status waiting, mengklik edit pada tiket. Nanti sistem akan memunculkan akan memproses data, memproses permintaan. Lalu admin menampilkan form edit tiket. Lalu dia juga bisa melakukan edit status menjadi on process dan meletakkan nama petugasnya. Sistem akan memproses permintaan, lalu status dan petugas berhasil diubah. Menampilkan di menu admin menampilkan daftar tiket. Itu untuk kelola status tiket. Next. Nah, ini activity mengerjakan dan menyelesaikan tiket. Di admin mendatangi user. Nah, lalu user memberitahu admin untuk yang rusaknya. Dan adminnya mengambil unit yang rusak, mengerjakan tiketnya, lalu memproses pengerjaan tiket. Setelah itu tiket selesai dikerjakan. Nah, itu untuk activity mengerjakan dan menyelesaikan tiketnya. Di sini untuk activity kelola data tiketnya. Data tiket ini admin memilih menu tiket, lalu admin memilih submenu tiket. Nah, sistem memproses permintaan, admin menampilkan daftar tiket, lalu admin memilih tiket dengan status on process, admin mengklik edit pada tiket, lalu sistem memproses permintaan untuk mengedit. Nah, admin juga menampilkan form edit tiket, lalu admin melakukan edit status dan tanggal menjadi done atau selesai. Nanti sistem memproses permintaan, lalu status dan tanggal selesai berhasil diubah. Adminnya menampilkan daftar tiket yang sudah selesai dirubah atau sudah melakukan kelola data tiket. Next. Nah, activity kelola data laporan. Nah, di sini admin memilih menu tiket, lalu memilih submenu laporan, sistem memproses permintaan, admin menampilkan form laporannya, lalu admin memasukkan tanggal awal dan tanggal akhirnya, dan admin melakukan laporan. Sistem memproses permintaan admin, lalu mengambil data sesuai dengan tanggal yang dipilih. Nah, menampilkan laporan tiketnya dulu. Setelah itu mengklik export Excel. Lalu sistem mengekspor laporan menjadi Excel. Bisa juga dari melakukan laporan, memproses permintaan, sistem mengambil data sesuai dengan tanggal yang dipilih, langsung
mengekspor laporan menjadi Excel tanpa harus melihat laporan tiketnya dulu, langsung diekspor. Jadi di admin langsung menampilkan hasil ekspornya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Samsul, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Pertama-tama, user akan mengklik login dan sistem akan menampilkan form yang telah ditampilkan oleh sistem. Setelah itu, user akan menginput username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya, dan sistem akan memvalidasi data yang telah dimasukkan oleh user tersebut. Ketika data valid, maka user akan mendapatkan notifikasi login berhasil. Next. Nah, di sini ada sequence registrasi. User akan mengklik tombol register di sana dan sistem akan menampilkan form regis yang telah dibuat oleh sistem. Nah, setelah itu user akan menginput data-data yang dibutuhkan untuk registrasi tersebut dan menginput karyawan atau bukan, username, passwordnya. Setelah itu user akan meng-save apa yang telah diinput di dalamnya. Nah, setelah user berhasil untuk registrasi, maka sistem akan mengembalikan ke halaman login. Next. Sequence membuat tiket. Di sini user akan mengklik menu membuat tiket. Setelah itu sistem akan menampilkan form untuk membuat tiket. Nah, setelah itu user akan menginput semuanya data-data yang dibutuhkan dari tiket, karyawan, keluhan, foto atau tanggal, semuanya akan diinput di sana. Setelah itu user akan save data tersebut. Setelah itu sistem akan menampilkan form tiket waiting. Jadi si user akan menunggu hal tersebut. Next. Sequence mengecek status tiket. Di sini user akan mengklik menu daftar tiket. Setelah itu sistem akan menampilkan submenu, dan setelah itu si user akan mengklik submenu tiket waiting tersebut apakah on process atau down. Nah, setelah itu sistem mengambil data dari user. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar tiket sesuai submenu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sequence kelola status tiket. Di sini aktor sebagai admin sebagai aktor akan mengklik menu tiket. Setelah itu, sistem akan mencoba menampilkan submenu. Lalu, admin akan mengklik menu daftar tiket. Sistem akan mengambil data yang telah dimasukkan oleh admin. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar tiket. Admin akan mengklik edit tiket. Lalu, sistem akan mengambil data yang telah dimasukkan oleh admin. Setelah itu, sistem akan menampilkan form edit. Admin akan melakukan edit seperti status, petugas, dan unit. Setelah melakukan semua pemasukan data, sistem akan melakukan save dan menampilkan status tiket. Selanjutnya, di sini ada sequence laporan tiket, di mana aktornya adalah sebagai admin atau admin sebagai aktor. Di sini admin akan mengklik menu tiket. Sistem akan menampilkan submenu. Setelah itu admin akan mengklik menu laporan. Sistem akan mengelola data yang telah dimasukkan oleh admin dan menampilkan form laporan. Admin akan menginput tanggal awal dan akhir. Setelah admin telah memasukkan data, sistem akan mengambil data yang telah dimasukkan oleh admin. Sistem akan menampilkan data laporan dan admin akan mengklik ekspor ke Microsoft Excel. Setelah itu sistem akan menampilkan hasil yang telah diekspor oleh admin. Next. Yang terakhir ada sequence kelola data tiket.
admin akan mengklik menu. Sistem akan mengelola dan menampilkan sebuah submenu. Lalu admin akan mengklik menu daftar tiket. Setelah itu, sistem akan mengambil data yang telah diinstruksikan oleh admin. Dan sistem akan menampilkan daftar tiket. Admin akan mengklik edit tiket. Sistem akan mengelola data yang telah diklik oleh admin. Setelah itu, sistem akan menampilkan form edit. Lalu, admin akan melakukan edit seperti status, tanggal, dan yang lain-lain. Setelah melakukan pemasukan data atau mengedit data-data oleh admin, sistem akan melakukan validasi dan melakukan proses save. Setelah itu menampilkan daftar tiket. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan mendemokan aplikasinya. Di sini user atau admin mengakses halaman awal untuk melakukan login kalau untuk admin. Sedangkan untuk user yang baru harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik registrasi, kemudian mengisi data sesuai dengan permintaan form. Kemudian klik registrasi akun. Nah, setelah selesai registrasi, akan dilempar halaman login. Di sini user baru login dengan akunnya. Kemudian mengklik login. Notifikasi login berhasil. Di sini user masuk ke halaman awal atau halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat petunjuk user untuk melakukan pembuatan tiket dan pengecekan status. Di sini user akan membuat tiket, memasukkan keluhan atau masalah, lalu memasukkan foto. Kemudian men-submit. Nah, di sini akan langsung dilempar ke halaman tiket waiting. Di sini user dapat melihat detail tiket yang dibuat. Kemudian di sini kita akan masuk sebagai admin untuk mengelola data tiket yang sudah dibuat. Di sini admin mengklik login, memasukkan username dan password. Lalu mengklik login. Verifikasi login berhasil. Nah, di sini terdapat tiket atau statistik tiket yang ada. Di sini kita ke submenu tiket, ke daftar tiket. Nah, di sini di tanggal terbaru, tanggal 19 bulan 6, dengan nomor yang sama dan kendalanya. Di sini kita akan mengedit statusnya menjadi on process. Kita klik edit. Lalu kita ubah statusnya menjadi on process, memasukkan nama petugasnya. Yang dilaporkan itu berdasarkan dengan akun yang membuat tiket. Lalu mengklik update. Nah, di sini untuk statusnya sudah berubah menjadi on process. Di sini kita akan berganti akun menjadi user untuk melihat perubahan status tiket. Nah, di sini pada daftar menu tiket itu ada submenu. Submenu ini akan berubah ketika status tiket bertambah ataupun berkurang. Di sini tiketnya sudah menjadi on process. Kita klik. Nah, di sini tugas user hanya menunggu atau memantau keadaan status tiket. Ketika sudah on process, user hanya tinggal menunggu status tiket berubah menjadi down. Di sini kita akan kembali ke admin. Di sini kita akan kembali ke menu tiket, ke submenu daftar tiket. Lalu di sini kita akan merubah tiket yang on process. Tiket dengan status on process itu dalam pekerjaan. Jadi dianggap di sini kita sudah menyelesaikan pekerjaan tiket. Di sini admin akan langsung mengedit, lalu mengubah statusnya menjadi dot. Dan di sini tanggal selesainya akan otomatis terisi. Kemudian kita klik update.
Nah, tiket pun menjadi down. Ketika tiket statusnya menjadi down, itu sudah sama saja dengan tiket ditutup, karena sudah tidak ada lagi opsi untuk mengedit. Di sini kita akan kembali ke user. Ada daftar menu tiket, kita lihat submenunya. Di sini submenu tiket down sudah muncul, yang berarti tiket down sudah ada dan tiketnya sudah selesai. Nah, sampai di sini kita akan kembali ke admin untuk membuat laporan tiket. Di sini kita ke menu tiket, lalu ke submenu laporan. Pada submenu laporan, kita di sini memilih tanggal. Setelah memilih tanggal, kita akan submit. Nah, setelah disubmit, munculkan laporan tiket. Di sini kita bisa mengekspor Excel dan PDF. Tapi di sini kita lebih titik beratkan ke ekspor Excel. Kita klik ekspor. Lalu kita buka. Lalu kita pilih yes. Datanya sesuai dengan yang ada di database. Oke, mungkin cukup untuk presentasi kami pada hari ini. Untuk kelompok kami tentang sistem informasi helpdesk. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.